Assalamualaikum anak-anakku peserta PPDB dan juga rekan-rekan orang tua. Kali ini kita akan membahas PPDB tahap terakhir, yaitu tahap kedua, yang merupakan kesempatan terakhir bagi anak-anak untuk mendapatkan kursi di sekolah negeri. Banyak informasi yang beredar di masyarakat yang sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hanya bersumber dari katanya, kata saudara saya, pengalaman tahun lalu, dan lain-lain. Saya sarankan Anda hanya mengikuti keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI nomor 466 tahun 2021. Itulah sumber informasi yang paling benar. Anda bisa mendownload file ini di website PPDB. Ada 47 halaman. Jika Anda tidak ada waktu untuk membacanya satu persatu, Anda cukup mengikuti video ini sampai selesai. Sering juga ada yang bertanya, kapan PPDB tahap kedua dilaksanakan? Jawabannya adalah sesuai jadwal setelah PPDB tahap pertama selesai dengan sempurna. Yang kedua adalah sekolah mana saja yang melaksanakan PPDB tahap kedua? Jawabannya adalah hanya pada sekolah-sekolah yang masih terdapat sisa kuota. Jadi tidak semua sekolah melaksanakan PPDB tahap kedua. Yang ketiga adalah siapa saja yang boleh mengikuti PPDB tahap kedua ini? Jawabannya adalah semua peserta PPDB yang belum diterima. Jadi yang sudah diterima, baik dia mendaftar ulang atau tidak daftar ulang, tidak bisa mengikuti lagi. Juga anak-anak yang berasal dari non-DKI tidak dapat mengikuti PPDB tahap kedua. Berapa daya tampung masing-masing sekolah di PPDB tahap kedua? Ini tidak dapat kita pastikan sebelum PPDB tahap pertama selesai. Jadi kita baru bisa memastikan setelah semua proses PPDB tahap pertama selesai, berapa siswa yang diterima tetapi tidak lapor diri, itulah yang nantinya akan menjadi daya tampung di PPDB tahap kedua. Sebagai perkiraan daya tampung dari tahap kedua, Anda dapat melihat berapa siswa yang tidak mendaftar ulang di sekolah yang Anda inginkan pada jalur-jalur yang telah selesai proses lapor dirinya. Anak-anak yang tidak lapor diri di ujung namanya ada tanda seperti dalam lingkaran. Jika nama anak tersebut kita klik, maka akan muncul halaman berikutnya dan ada keterangan bahwa anak tersebut tidak lapor diri. Artinya dia melepaskan kursi yang sudah dia dapatkan. Nah, kursi-kursi inilah yang akan menjadi kapasitas daya tampung di tahap kedua. Berapa jumlahnya kita baru tahu setelah semua proses PPDB tahap pertama selesai. Sering juga ada pertanyaan, sekolah mana saja yang boleh saya pilih? Berapa sekolah yang boleh saya pilih? Jawabannya adalah Anda boleh memilih sekolah manapun di seluruh wilayah DKI Jakarta yang Anda inginkan dan membuka kapasitas untuk PPDB tahap kedua. Untuk anak-anak calon siswa SMP dapat memilih 3 SMP negeri manapun yang diinginkan dan membuka tahap kedua. Untuk anak-anak calon siswa SMA dapat memilih 3 program studi IPA IPS baik di satu sekolah maupun di beberapa sekolah di seluruh Jakarta. Yang paling penting di sini adalah seleksinya. Sering ada yang bertanya apakah dalam tahap kedua ini juga ada zona prioritas 1, 2, dan 3. Jawabannya tidak ada. Zonasi di sini bebas di seluruh Jakarta. Apakah seleksinya juga diurut berdasarkan adu tua, siapa tua dia dapat? Jawabannya di sini tidak ada. Seleksinya hanyalah berdasarkan nilai prestasi akademik yang sudah tercatat di dalam Sidanira Anda. Jadi tidak ada lagi yang perlu dirubah. Di website PPDB kita juga dapat melihat arsip tahun lalu, berapa daya tampung masing-masing sekolah di PPDB tahap kedua, dan berapa nilai-nilai anak-anak yang diterima. Tetapi ini tidak dapat dijadikan jaminan untuk memprediksi bagaimana situasi tahun ini, karena peraturan tahun lalu dengan tahun ini berbeda. Juga kondisi ekonomi tahun lalu dengan tahun ini sangat berbeda. Mungkin karena ekonomi sedang sulit, lebih banyak yang akan menyerbu ke sekolah negeri dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana peluang Anda di PPDB tahap kedua ini? Menurut saya untuk anak-anak yang kemarin tidak diterima di jalur prestasi akademik di saat-saat terakhir, mungkin masih bisa diterima jika di sekolah tujuan ada alokasi untuk tahap kedua. Hasil PPDB tahap kedua ini merupakan hasil akhir dari seluruh rangkaian PPDB tahun 2021. Bagaimana pendapat Anda terhadap PPDB tahun 2021 ini? Puas atau tidak puas terhadap hasilnya, terhadap peraturannya? Kita hanya bisa menerima saja. Itu sudah keputusan pemerintah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda ada pertanyaan, saran, atau kritik yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.